ya, buat share juga ke teman-teman kalian. Ini bakal jadi last game ketika Sultan memenangkan game kali ini. Cuman kalau berhasil diimbangi, ini bakal ada game selanjutnya alias game ketiga yang jadi apakah ya. Apakah Sultan bisa nutup hari ini dengan 2-0 ataukah Gorontalo bisa ngimbangin dan dibawa ke game ketiga atau bahkan mungkin comeback nih dari Gorontalo. Who knows? Buat teman-teman kira-kira prediksinya gimana? Bisa. Gue sih yakin Gorontalo bisa sampai game ketiga terus dibalikin. Your team is picking. Gorontalo. Kalau menurut kalian gimana? Coba Gorontalo ditulis kilat. aja di kolom Boleh. komentar ya. Ini udah banyak banget nih hashtag Sultan Pride. Di mana nih Gorontalo? Jangan mau kalah dong Gorontalo, keluarin juga hashtagnya. Masa iya? Nah, udah ada respect band sekarang ternyata dari Link dan juga Atlas. Udah di band sama Gorontalo Ilato sementara itu dari Sultan Tadulako udah ngebuang Valir dan juga Uranus. Valir sama Uranus. Kenapa mereka lebih terfokus sama Valir ya? Dibanding Luoi, dibanding Yuzong? Karena mereka mau ngambil Yuloinya sendiri. Oke, Luoi. Untungnya nggak kepik sama Gorontalo Ilato loh. Kalau dia yang ngepick Luoi artinya dari Sultan ngambil Kufranya. Iya, ngambil Kufra. Berarti dengan kata lain, chance buat Sultan Link sih susah. Ya, udah di ban, udah dibuang bahkan. Kira-kira apa ya? Jauhead masih kebuka, Popol Kupa juga masih kebuka. Gue nggak yakin sih, Gorontalo ngambil Popo, nggak yakin sih. Jauhead, oke. So, Liomort, Liomort, yang biasanya ngambil Chow untuk di side lane, ternyata sekarang Leo ya. Oke, gue udah lama banget ngeliat Leomort sebagai side laner karena belakangan ini kebanyakan Leomort malah jadi hyper carry. Jadi kita bakal lihat back to the old meta Leomort side lane dan carry hyper carry. X-Borg udah jadi pilihan dari Sultan Tadulako dan menunggu dari band ketiga. Chow ternyata oke. Nice band, nice band banget menurut gue dari Sultan. Dia ngecilin hero pool lagi untuk Gorontalo. Masih banyak sih reset upro juga. Sebenarnya masih ada Jauhead. Tapi dari Gorontalo harus ngeband dulu. Kayaknya bakal ngeband hero pool hyper carry-nya. Kurang satu sideline, kurang satu support ya dari Gorontalo Ilato. Sementara dari Sultan kurang satu hyper carry sama satu tank. Ya, satu tank. Cenora kan belum ngepick. Your team is picking. Satu tank berarti ya. Tank bisa ngambil masih buka hyper carry-nya dulu kayak Lancelot atau Hayabusa sebenarnya. Oh, ternyata bakal bermain Popol. Wow. Ya, Popol tank. Popol tank, iya Cenorang soalnya. Popol tank. Dan dari Gorontalo, gue sih mikir memang Parsha sih untuk di Gorontalo, tapi ya itu bagus banget sebenarnya Parsha. Combo Kufra Parsha plus satu side lane yang tebal juga. Front line, iya. Makanya mereka butuh banget side lane yang bisa front line. Jauhead atau Lunox not. Jauhead sih udah paling oke buat nambah front line-nya Gorontalo. Really? Your team is picking. Funny? Oke, fun. Wow. Bud, really? Ada kabar apa, Bud? Gokil, funny. Tapi ini bisa jadi sih, maksudnya dalam artian kayak berarti dengan kata lain tanknya di Dapox. Tanknya Dapox, supportnya Parsha, middle-nya diambil sama Fanny, side lane carry sama Liomur berarti. Wah, aku gak tahu ininya deh. Dan langsung dijawab pakai Hellcat hyper carry. Bud, ada kabar apa, Bud? Gak ada kabar apa kan? Kayaknya gak ada sih. Here we go, Fanny dari Gorontalo Ilato. Ini jarang banget loh. Maksudnya dalam artinya kayak dari kualifikasi ya. Dari kualifikasi gue kebetulan beberapa kali gue dapat kualifikasi MLBB. Gue nggak melihat adanya Fanny di situ. Tapi ini baru pertama kalinya di AIS Smart Friend ini gue ngelihat Fanny di main event. Dan ini bakal jadi semangat. Fanny yang pertama kali di AIS ini kalau nggak salah, dan sekarang
kita harusnya bakal sebentar lagi masuk ke gamenya, tapi dari draftnya kayaknya gue lebih suka ke Sulteng deh kali ini dari sisi draftnya, karena dia nice pick banget Hellcard-nya. Gue Gorontalo deh. Karena Fanny kan jarang di pick. Iya sih. Kan lu suka. Sebenarnya gue pengen bilang Fanny, tapi Iya. Fanny-nya ke counter Hellcard. Iya. gue percaya Infani with trust. Oke, Infani Arenal trust, tapi kalau gue lebih trust sama counter picknya itu Hellcard. Dan here we go, game kedua dari Gorontalo Ilato bakal bertemu dengan Sulteng Tadulako. Best of 3 series, dan kita udah di game keduanya. Langsung apakah Sulteng bisa menutup game, menutup hari ini jadi 2-0, ataukah Gorontalo bisa balikin keadaannya dan diseret sampai ke game ketiga? Oke, dan sementara kita lihat dulu untuk di landing stage-nya Kupa, Popol dan juga Luoyi yang berada di arah middle, sementara di arah red buff ada Hellcard dan juga Export yang lagi babysittingin Hellcard, sementara di arah bawah ada Esmeralda dari Sulteng Tadulako. Sementara ini red buffnya ini balik lagi sih, ini sama aja kayak lu dapat link. Karena Fanny tuh benar-benar butuh banget untuk blue buff-nya, untuk Ridas cooldown-nya itu perlu banget. Wait, sementara di arah Little Wanderer bakal coba digangguin Little Wanderer-nya, bakal udah ada serangan demi serangan, tapi masih ada bouncing ball mencoba untuk menahan serangan demi serangan dari Sulteng Tadulako. Ini bakal jadi first blood, dan yap, ternyata first blood diambil oleh Sulteng Tadulako. Satu sepatu sudah diamankan oleh Rap. Dan di arah bawah Leomord berusaha untuk nge-cover crossing ke arah atas, tapi sayang ini bakal dicegat sama Rap. Sementara Momentum juga berhasil untuk memukul mundur ternyata dari Esmeralda, dari Drago di arah atas. Oh, ternyata tuh berarti 3 di middle itu ada carry-nya. Parsa, Kufra, carry ternyata. Berarti sideline-nya Leomord dan juga Fanny di arah atas melawan Luoyi dan juga Export. Ini agak sedikit berhati-hati menurut gua. Positioning dari Fanny ini bisa gampang banget ke take down kalau semisal memang kombo-kombonya tuh instant kill banget kan. Kelihatan dari Sulteng tuh bisa instant kill banget, apalagi ada Hellcard ya. Di atas Drago harus berhati-hati bermain dengan kabel-kabelnya karena udah lepas juga dari Luoyi, tapi ternyata ada pause. Pause Bude, pause. Oke, udah ada Falling Star Moon tadi yang dibuka sebenarnya, tapi nggak tahu kelanjutannya bakal kayak gimana. Tadi first blood diambil tadi, udah sempet keambil sama Sulteng. Kira-kira kalau gue sih mikirnya masih bisa di fight sih. Maksudnya dalam artian kayak memang dari Fanny sendiri punya ini ya counter yang cukup berbahaya, yaitu Hellcard ya. Cuman masalahnya adalah team fight-nya sih. Gue masih juga percaya kalau misalnya emang bisa ditahan late game, carry-nya bisa scaling sih. Kalau dari gue untuk Gorontalo. Oke. Dan ya tadi first blood-nya udah dibuka juga, tapi ya ini Gorontalo gue belum begitu nemu skema permainan mereka dengan Fanny sih. Tapi udah kelihatan tadi ya Fanny-nya di atas waktu ketemu Export, dan tiganya masih nemenin carry-nya juga kan, hyper carry. Tapi itu sebenarnya nggak mungkin hyper carry sih, kayak carry-nya ya carry biasa, normal carry biasa ya. karena dia nggak ngambil buff birunya. Fanny nggak mungkin nggak buff biru soalnya. Iya. Kayak diambil terus. Kalau enggak, tapi gue juga penasaran sama permainannya Drago Fanny sih. Apakah dia bisa ngacak-ngacak? Karena kayak kalau dia udah nge-pick Fanny, artinya apalagi Fanny-nya nggak last pick kan. Maksudnya last pick masih ada Hellcard, artinya dia masih siap di counter gitu. Dan artinya dia bukan pemain kaleng-kaleng harusnya. Kalau dia berani nge-pick Fanny di turnamen sebesar AIS. Atau mungkin memang hero signature yang strateginya yang bakal disimpan sama Gorontalo ya itu. Mungkin. Makanya gue penasaran. Karena waktu itu juga sempat kayak gue merasa bingung Tamus di pick pertama di salah satu game di IS bersama Smartphone ini. Iya, tiba-tiba itu bakal jadi signature hero dan bener aja leadingnya jauh banget cuy. Oke, kita udah back to the game lagi. Dari Gorontalo Ilato bakal ketemu Sulteng. Setelah pause lagi tapi home the Spicy Boy dengan Hellcard-nya Cenorang dengan popolnya. Dark Nightfall udah dibuka tapi nggak jadi ngegas kayaknya.
Karena tadi dari karinya udah balik ke dalam lindungan turret. Lindungan turret. Iya dong. Turret. Oke, siap. Sementara Hellcurt-nya udah ngamanin satu blue buff, red buff-nya masih dibiarkan begitu aja, dan Luoi berhasil untuk dapetin satu kill lagi ke arah Parsia. Sebenarnya kalau dari power spike-nya balik lagi dari Gorontalo, dia punya Parsia juga ya. Salah satu kekuatan dari Gorontalo. Tapi kalau dipukul mundur terus sama Xborg dan juga Hellcurt ini bahaya. Oh, Drago coba dikejar sama Popol tapi masih ada backup juga dari Parsia. Yang artinya belum bisa keambil Cenorang. Udah cukup low darahnya, harus mundur ke belakang. Tapi Drago harus kena volley star dan harus tertek dan begitu aja. Ada Cenor, ada Nyong juga di arah belakang dengan fire missile-nya. Wiseng coba untuk membuka Phantom, tapi ada Last Insanity ke arah Leomord-nya. Masih bisa bertahan ternyata ada fire missile, nggak berhasil membunuh Wiseng dengan kudanya. Oke, dan 3-0 ini awal yang baik untuk Sultan. Kemungkinan besar mereka mau nabrak-nabrak terus, biarin aja untuk side lane-nya. Yang penting mah nabrak-nabrak aja, selagi ada orang di depan tabrak aja. Little Wonder udah diamankan, bakal menuju ke arah Turtle untuk mengamankan Turtle pertamanya. Sementara dari carry bener-bener sulit banget untuk dapetin farming patternnya karena lagi-lagi diganggu di arah middle dan nggak bisa untuk fight back. Oke. Not bad. Udah coba rotasi juga dari tim Sulteng. Sekarang udah ada 3 hero yang coba berjalan ke arah bawah. Budi di bawah udah ada Airstrike juga, tapi Home Device juga membuka Dark Nightfall. Bakal petrify, sakit banget stingernya dari Hellcurt. Coba untuk dapetin next target tapi udah terlalu jauh karena masih ada Wings by Wings dari Parsia. Ya, masih bisa selamat dari Parsianya dan 4-0. Begitu pula dengan bawah ya, di arah bawah Rap benar-benar mendominasi banget, apalagi auto turretnya sebentar lagi bakal runtuh dan jatuh rata dengan tanah. Dan sementara untuk di middle udah ada trap yang dipasang oleh Cenorang. Wait, hati-hati, udah ada airstrike dari Pasha. Nyong mencoba untuk open map, fire missile juga ternyata nggak connect karena siapapun, cuman buat mengusir doang. Diterusin tadi di mid lane-nya, padahal udah gak ada minion dan berhasil dapetin outer turret di mid lane. Sementara itu ada yang ter-take down dari Drago. Vaninya harus keambil lagi nyawanya. Sementara di mid lane ada pengejaran ke arah Gorby. Parsianya coba digigit sama Kupa, tapi disini Wiseng di depan membuka Phantom Splitnya, tapi Wiseng terkena damage yang cukup banyak. Macam Dark Nightfall bakal di stinger dan bakal tumbang dari Leomord ya. Pertukaran 2 untuk 1 sekarang. Cenorang harus dikorbankan untuk mendapatkan 2 kill. Ya, ini menurut gue pertukaran yang kalau dari gue ya, pertukaran yang nggak sehat juga Iya, dari sebenarnya. Gorontalo. Betul. Pertukaran yang sebenarnya gak sehat dan lagi-lagi Vaninya udah mati 2 kali. Mati 2 kali dan itu gara-gara Hellcurt-nya. Nah itu pasti dong. Kan tadi dia tinggal di shadow transition, terus dia stinger instant kill ke Fanny. Dia juga megang petrify dan kita back to the game lagi. Langsung aja kita lihat sekarang ada energi impact ke arah Home the Spicy Boy Hellcurt. Oke, dan sementara kita lihat dulu di arah middle di mana carry-nya benar-benar jadi PR banget. Dan untuk item progresnya, Enchanted Talisman juga udah diambil sama Esmeralda, sama Luoi juga ya. Luoi udah dapat untuk Hellcurt-nya menuju ke BOD dan dia berusaha untuk stinger sakit banget, parah Pak. Gue bilang Stingernya parah banget, sakit cuy. Petrify Stinger. Falling Star Moon coba dijatuhkan ke arah Leomord-nya. Coba langsung di backup sama teman-teman Sulteng dan Leomord-nya harus meregang nyawa begitu aja. Langsung ambil lagi nyawanya. 1-8 di menit ke-6 sekarang di atas. Coba di cutting minionnya sama Xborg, dapetin 1 turret outer di atas. Di bawah juga masih ada 3 hero dari Sulteng. Mungkin kalau bagi gue Leomord setelahnya ya, selanjutnya berubah bukan jadi kuda tapi jadi serigala biar bisa ngegigit seenggaknya. Iya, biar kudanya ngegigit juga. Iya. Seenggaknya ada damage gitu kudanya. Falling Star Moon lagi karena Parsanya bakal coba langsung ter-shutdown, tapi masih ada Purify untuk menyelamatkan nyawanya. Di flicker lagi Gorby, coba langsung di dive. Last Insanity membakar Parsia hidup-hidup dan sampai mati. Turret di bawah juga berhasil diamankan. Yap, 1-9 dan ini leadingnya lumayan jauh, 21-22 lah, bilang 22 dibanding 13k, hampir 10k, masih 9k dari Sulteng Tadulako. Ini bakal bisa selesai sampai setelah Lord ya, sebelum Lord muncul mungkin bisa selesai. Tapi hati-hati, dan Hellcurt udah dapat triple buff. Wait, langsung masuk begitu aja. Stinger kan nggak berusaha stinger, ternyata dari Hellcurt-nya masih bisa mengamankan positioning padahal udah setengah darah. Yang kita tahu juga Hellcurt
dengan darah yang agak tipis ini agak rawan untuk membuka warnya. Melihat dari keadaan Parsha yang bisa kapanpun dia ngebuka airstrike-nya, dia bisa ngekasih deal damage yang gede juga. Makanya that's why lebih mengamankan posisinya dulu, reset dulu, reformation dulu, ketimbang jalanin fight lagi. Dan ya di mid lane Nyong coba masih coming fire, misalnya momentum coba dibuka. Home Spicy Boy udah level 12 coba masuk. Dark Levelnya belum ada, tapi ada air strike dibuka. Bakal coba di dive K dari Gorby, masih ada Last Insanity dari Nyong. Bakal langsung flicker dan membakar hidup-hidup dari Kari. Coba untuk di backup sama Popol Kupa, tapi Cenorang masih berada di bawah dan 3 hero dari Sulteng berada di luar base. Sementara Nyong sendirian di dalam base-nya dari Gorontalo. Coba langsung ke bawah sekarang. Ini bitter turret di bawah coba didapetin, tapi masih ada bounty ball. Tyrant Rage lumayan bagus. Kena 2 di sana cukup baik, tapi nggak ada follow up damage dari teman-teman Gorontalo. Dan sekarang Hellcard-nya berjalan lagi ke arah mid untuk dapetin 1 turret inhibitor. Fanny di atas melakukan split push dan dapetin 1 turret di atas. Ya ini udah mulai didominasi banget, apalagi buff-buffnya itu diambil sama Sulteng loh. 1-10 jauh banget di menit 9, yang bisa dibilang kayak ini masih mid game gitu loh. Banyak bahkan dari tim Gorontalo Ilato, hero dari Gorontalo Ilato yang belum bisa ready. Lu lihat damage-nya dari Stinger. Dicari di mid lane ada orang di arah depan, tapi itu masih ada rotation. Sakit banget damage dari Loe. Coba dikejar lagi sama Rap. Masih ada Purify yang dipencet sama Gorby. Sekarang masih ada Wings by Wing dan coba untuk mundur ke belakang, dan sampai situ aja peperangannya 2 tukar 1. Sementara di arah bawah kita lihat dulu Waiseng yang harus mati oleh Luoyi, di mana Luoyi benar-benar sangar banget, bahkan sampai dikejar tuh kuda dari Leomord ya. Dan 2-13 ini bisa dapat inhibitor turret ketika dimana Fanny-nya nggak jadi masalah. Dia punya Hellcurt, sekali lagi dia punya Hellcurt. Wait, hati-hati. Sementara di arah depan Bouncing Ball gak mengefek apa-apa dan langsung dipulangkan ke base. Sementara dari arah Gorby kita lihat lagi terbang menikmati suasana sore nan indah kayaknya. Dan blue buff-nya berhasil dicuri, bakal langsung coba ke arah Lord dari tim Sulteng. Coba untuk ngamanin game kedua ini secara aman, secara tenang, secara nyaman dengan bantuan Lord yang udah di set up sekarang di menit ke-10. Popo coba untuk membuka vision ke arah atas, bakal bertemu dengan Leomord seharusnya. Di bawah bakal coba untuk solo kill ke arah Luoy, tapi masih ada Puri. Coba untuk menghindar tapi gak bisa solo kill dari Fanny akhirnya. Tapi Waiseng coba dikejar Falling Star-nya digocek dan gak bakal kena damage tadi, tapi masih ada Last Insanity ke arah Waiseng. Coba untuk fight back tapi enggak. Masih harus mundur dari Waiseng, belum cukup kuat untuk melawan 2 hero atau bahkan 3 hero dari Sulteng. Ya dipukul mundur sama Alpha Wolf ya, tadi udah keluar juga Alpha Wolf juga buat mengusir, dan Immortality diambil atau diamankan oleh Kupranya. Coba di arah bawah dulu, melihat ada Hellcurt yang udah dapat double buff, lagi-lagi double buffnya memaksimalkan keadaan red buff dan blue buff dari lawan. Ini bakal coba ngambil red buffnya lawan daripada Gorontalo yang ngambil ya kan. Dan Ezra Falling Star pun juga udah keluar, nggak ngefek ke siapa-siapa. Lordnya juga udah mulai masuk ke daerah pertahanan dari Gorontalo. Dan Crystallis, sayang banget Gorby berhasil di pick off begitu aja, dan Stingernya nggak masuk lagi, nggak masuk damage-nya, dan Blink ke arah belakang di mana shutdown dari Last Insanity dari Explore-nya sudah jatuh. Lagi coba dilakukan lagi dan sekarang langsung coba untuk end game-nya.